Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Kevin Samosir dengan NIM 2305531115. Di sini saya akan membahas tentang Fisika Dasar 2 bab 4 suhu dan panas. Baik, main referensi saya di sini adalah Basic Fisik. Tujuannya yang pertama, menentukan titik referensi untuk 3 skala suhu yang paling umum, mengonversi pembacaan dari salah satu dari 3 skala suhu ke skala suhu lainnya, menjelaskan perbedaan cara kerja antara termometer air raksa dan termometer air raksa dibuat dengan strip bimetalik, menggunakan tabel koefisien termal, hitung perubahan panjang akibat perubahan suhu suatu benda padat, membedakan suhu, kalor, dan energi dalam, menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan air sejumlah derajat tertentu, menggunakan tabel kalor jenis untuk menghitung berapa banyak kalor yang diperlukan untuk menyebabkan perubahan suhu tertentu pada suatu zat. Yang pertama, skala suhu Fahrenheit. Skala suhu Fahrenheit ditentukan berdasarkan dua titik. Titik beku air murni diterapkan pada 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air adalah 212 derajat Fahrenheit. Antara titik beku dan titik didih air murni adalah 180 derajat Fahrenheit. Status air pada 0 derajat Fahrenheit berupa es atau 32 derajat di bawah titik beku. Yang kedua, skala Celcius. Skala Celcius meskipun didefinisikan secara sewenang-wenang seperti skala Fahrenheit, adalah bagian dari sistem matrik. Ini adalah satu-satunya sistem di seluruh dunia. Ia menetapkan dua titik tetapnya pada 0 derajat Celcius untuk titik beku air dan 100 derajat Celcius untuk titik beku didih. Derajat Celcius sama dengan 180/100 atau 9/5 dikalikan dengan derajat Fahrenheit. Mengetahui hal ini, satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan untuk mengkonversi dari satu skala ke skala lainnya adalah dengan perbedaan 32 derajat Fahrenheit di lokasi titik beku. Untuk mengkonversi derajat Fahrenheit ke derajat Celcius, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Derajat Celcius sama dengan derajat Fahrenheit dikurang 32 dikali 5/9. Sebaliknya, untuk mengkonversi derajat Celcius ke derajat Fahrenheit, gunakan derajat Fahrenheit sama dengan derajat Celcius dikali 9/5 ditambah 32. Skala Kelvin. Dapat ditunjukkan bahwa suatu suhu terdingin adalah minus 273,15 derajat Celcius. Hal ini mengarah pada skala terakhir kita, yang titik nolnya terletak pada suhu terdingin ini. Titik beku air murni pada skala Kelvin adalah 273,15 Kelvin. Konversi antara Celcius dan Kelvin mudah dilakukan, cukup tambahkan 273,15 ke suhu Celcius. Skala Kelvin tidak sembarangan seperti dua skala lainnya, karena skala ini dimulai dari titik nyata di alam, yaitu suhu sedingin mungkin. 4. Ekspansi terkait suhu termometer. Sebagian besar bahan memuai ketika suhunya meningkat. Tunjangan ini pemuaian dilakukan di sepanjang sisi bangunan bata panjang dengan menggunakan ruang sesering mungkin untuk perluasan batu bata selama cuaca panas. Ruang seperti itu biasanya diisi dan didempul yang relatif lunak. Yang belum begitu diketahui adalah bahwa bahan yang berbeda memuai jumlah yang berbeda dengan kenaikan suhu yang sama. Fakta ini memungkinkan termometer air raksa untuk mencatat suhu. Pada gambar, perhatikan apa yang terjadi jika suhu bahan termometer naik. Baik kaca maupun air raksa memuai, namun air raksa memuai lebih jauh lagi. Jika air raksa dalam bola lampu dingin mengembang, maka air raksa harus naik ke kolom tipis. Tanda di sepanjang kolom menunjukkan suhu. Gambar di samping menunjukkan dua logam berbeda yang dihubungkan bersama bentuk strip bimetalik. Misalkan logam bagian atas memuai lebih besar daripada logam bagian bawah ketika dipanaskan. Strip akan menekuk seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Strip bimetalik seperti itu merupakan inti dari termometer oven dan termometer yang ditemukan di sebagian besar termostat dinding. Besarnya pemuaian sebagian besar bahan hampir
sebanding dengan kenaikan suhu. Misalnya, jika sebuah batang besi memuai 1 mm ketika suhunya naik 15 derajat, maka batang besi tersebut akan memuai 2 mm dengan kenaikan suhu 30 derajat. Persamaan yang digunakan untuk menghitung pemuaian akibat perubahan suhu adalah delta L sama dengan alfa dikali L dikali delta T. 5. Suhu energi internal dan panas. Sejauh ini kita telah melihat cara mengukur suhu, sebagaimana perubahan suhu mengakibatkan perubahan ukuran benda. Apa yang sebenarnya kita ukur saat mengukur suhu? Ingatlah bahwa di semua bahan molekul selalu bergerak pada benda padat. Gerak ini terdiri dari getaran molekul-molekul, sedangkan pada zat cair geraknya terdiri dari molekul-molekul yang memantul dari suatu tempat ke tempat lainnya. Namun, gerak menyeratkan energi kinetik. Suhu hanyalah ukuran energi kinetik rata-rata molekul dalam suatu objek dengan suhu yang lebih besar. Molekul memiliki lebih banyak energi kinetik dan karenanya kecepatannya lebih besar. Energi yang dalam memacu pada total energi kinetik dan potensial molekul suatu benda. Energi potensial dihasilkan dari gaya antar molekul benda. Suhu hanya melibatkan energi kinetik, sedangkan energi dalam melibatkan keduanya, energi kinetik dan potensial. Perbedaan penting kedua antara keduanya, bahwa suhu mengukur energi kinetik rata-rata molekul, dan antara energi akhir mengacu pada energi total semua molekul suatu benda. Misalkan 2 gelas air, masing-masing bersuhu 40 derajat dituangkan bersama-sama. Panas adalah istilah yang sering dikacakan dengan suhu dan terkadang dengan energi dalam. Kalor adalah energi dalam yang berpindah dari satu benda ke benda lain akibat adanya perbedaan suhu antara kedua benda tersebut. Perhatikan bahwa panas tidak di dalam suatu benda, tetapi merupakan energi yang ditransfer dari suatu benda ke benda lainnya. Metode perpindahan panas akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk saat ini, cukuplah Anda menyadari bahwa ketika benda-benda yang suhunya berbeda disentuhkan atau dicampur satu sama lain, maka benda-benda tersebut akan mencapai suhu yang sama melalui perpindahan panas dari panas ke benda dingin. 6. Kalori. Walaupun kalori dan suhu adalah dua hal yang berbeda, keduanya jelas berkaitan. Biasanya ketika kita menambahkan panas pada suatu benda, suhunya akan naik. Hal ini mengarah pada divisi kalori. Suatu kalori adalah jumlah panas yang bila ditambahkan ke dalam 1 gram air akan menaikkan suhu air sebesar 1 derajat Celcius. 7. Unit termal Inggris. Dalam sistem British, suatu panas adalah satuan thermal British 2. 1 BTU adalah jumlah kalori yang akan menaikkan suhu 1 pound air 1 derajat Fahrenheit. Perhatikan persamaan dalam divisi kalori dan BTU. Anda mungkin mendengarkan tentang AC yang diberi nilai, katakanlah 12.000 BTU. Ini tidak masuk akal. Apakah kita berasumsi bahwa AC mampu mengeluarkan 12.000 BTU energi panas sebelum kadaluarsa? Tidak. Faktanya ratingnya adalah 12.000 BTU per jam. Dua kata terakhir biasanya dihilangkan, mungkin karena hanya sedikit orang yang tahu apa maksudnya. 8. Panas khusus. Bila 1 kalori ditambahkan ke dalam 1 gram air, suhu air naik 1 derajat Celcius. Sebaliknya, untuk menaikkan 1 gram gliserin 1 derajat hanya membutuhkan 0,60 kalori. Dan untuk menaikkan 1 gram aluminium 1 derajat hanya dibutuhkan 0,22 kalori. Panas spesifik ditentukan oleh persamaan berikut. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram suatu zat 1 derajat, kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air 1 derajat. Karena air memerlukan 1 kalori per gram derajat Celcius, maka kalor jenis suatu zat yang sama dengan jumlah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Hubungan antara paling baik diungkapkan sebagai rumus H sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana H adalah kalor yang ditambahkan atau dihilangkan, M adalah massa zat, C adalah kalor jenisnya, dan delta T adalah perubahan suhu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.